Khotbah Minggu Kantate 2 Mei 2021 dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pujian adalah kata yang umum digunakan, dan itu hanya berarti mengatakan atau menulis atau mengungkapkan sesuatu yang baik tentang orang lain, atau memuji sesuatu yang baik dalam diri orang lain. Di dunia korporat, para pelatih secara khusus mengajar para manajer untuk lebih banyak memuji dan lebih sedikit mengkritik. Pujian di depan umum, tetapi mengkritik secara pribadi. Banyak dari kita juga pasti pernah mendengar tentang prinsip sandwich, makanan sandwich, yang pada dasarnya mengajarkan kepada kita untuk menutupi setiap kritik dengan mengatakan sesuatu yang baik sebelum dan sesudah kritik. Dan tentu saja kita semua yang sudah menikah tahu pentingnya pujian dalam pernikahan. Itu adalah salah satu perintah yang tidak bisa dilanggar dalam pernikahan. Puji pasangan Anda apapun yang terjadi. Jika Anda tidak cukup memuji istri Anda, maka Anda malah akan hancur. Jadi tidak penting bagaimana rasanya makanannya yang dimasak, lebih baik Anda memuji masakan pasangan Anda. Jadi apakah kita benar-benar membutuhkan khotbah tentang pujian, memuji, praise? Saya katakan sebagai orang Kristen, tidakkah kita tahu pujian? Semua kita tahu pujian. Pujian dan penyembahan adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan di gereja. Itu benar. Puji Tuhan, praise the Lord, telah menjadi sapaan yang umum digunakan di gereja. Dan saat orang Kristen bertemu, tentu saja ada banyak aliran Presbyterian, Baptis, dan Metodis, HKBP, yang mungkin mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan Pantekosta. Praise the Lord, puji Tuhan, banyak yang mengatakan itu adalah kebiasaan Pantekosta. Saudara-saudara, memuji Tuhan bukanlah semacam aktivitas tanpa arti yang biasa-biasa saja. Ini harus menjadi catatan bagi kita. Memuji Tuhan bukanlah semacam aktivitas tanpa arti yang biasa-biasa saja. Supaya kita mengetahui ada kekuatan dalam pujian. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 membagikan alasan dan cara untuk memuji Tuhan. Jika kita Mazmur adalah tentang ibadah, maka Mazmur 150 secara khusus mengungkapkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita harus memuji Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pria sedang mencoba untuk mengajak kudanya patuh kapan untuk berhenti
dan kapan mulai sesuai dengan perintahnya. Pria itu adalah pria yang sangat religius. Jadi dia membuat beberapa pernyataan religius untuk digunakan dalam melatih kudanya. Ia menggunakan istilah puji Tuhan dan amin sebanyak mungkin. Jadi dia mengajari kudanya untuk mulai berlari saat dia mengucapkan puji Tuhan. Dan berhenti saat dia mengucapkan amin. Itulah perintahnya. Setelah banyak latihan, akhirnya dia berhasil mengajari kudanya itu. Jadi kapan kudanya untuk berlari, mulai berlari, itu saat dia mengucapkan puji Tuhan. Dan kudanya akan berhenti berlari saat ia mengucapkan amin. Saudara-saudara, pada suatu hari dia memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh di hutan. Jadi dia naik ke atas kudanya dan dengan bangga berkata, puji Tuhan. Kuda itu mulai berjalan. Dan ketika pria religius itu berkata, puji Tuhan setiap kali, kuda itu meningkatkan kecepatannya. Pria itu sangat gembira sehingga dia terus menerus mengucapkan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sebelum dia tahu, kudanya sudah berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Sangat cepat. Pria itu mulai cemas dan dalam keadaan bingung, lupa bagaimana cara menghentikan kudanya. Dia mencoba kata-kata yang berbeda, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia tahu bahwa kuda itu sedang berlari menuju tebing yang dalam. Dan jika dia tidak berhasil menghentikan kudanya segera, maka kuda maupun pria itu akan jatuh ke jurang menuju kehidupan kekal. Saudara-saudara, tapi dia tidak bisa mengingat kata menyuruh kuda berhenti. Jadi sebagai orang yang religius yang baik, dia berdoa. Dan Tuhan memberinya wahyu dengan jawaban. Dia mengatakan amin dan kudanya pun berhenti. Wah, pria menoleh dan melihat bahwa kuda berhenti hanya beberapa inci di depan tebing. Satu langkah lagi dan mereka pasti akan menemui ajalnya. Dia menghela napas lega dan berteriak dengan gembira, puji Tuhan, praise the Lord. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang mau kita katakan adalah memuji Tuhan bukanlah semacam aktivitas tanpa arti yang biasa-biasa saja. Ada kekuatan dalam pujian. Jangan berhenti memuji. Ada kekuatan dalam pujian. Mari kita periksa topik pujian dalam konteks ibadah. Ibadah tidak pernah lengkap tanpa pujian. Pujian adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari ibadah. Pujian mungkin adalah salah satu kata yang paling banyak digunakan dalam Alkitab. Contoh memuji Tuhan bisa dilihat di hampir semua Alkitab. Mazmur tentu saja melimpah dengan pujian. Pencarian cepat akan menunjukkan kepada kita bahwa dalam versi NIV kata pujian ditemukan lebih dari 180 kali dalam kitab Mazmur. Bayangkan 180 kali hanya dalam kitab Mazmur saja. Pujian bisa berarti banyak hal bagi kita masing-masing dan itu ditunjukkan dalam berbagai cara berbeda dalam mengungkapkan pujian kepada Tuhan kita. Bisa berarti bernyanyi, bisa juga bertepuk tangan, bisa juga berteriak, bisa berarti bersyukur kepada Tuhan, bisa juga menari, bisa juga diam. Daftarnya bisa terus. Masing-masing dari kita mengungkapkan pujian kita dengan cara yang berbeda dan Tuhan menyukai setiap cara itu. Saudara-saudara,
Pemazmur mengakhiri dengan panggilan untuk memuji. Kata pujian praise diulangi 13 kali dalam 6 ayat Mazmur ini adalah sebagai pengantar, dan ini ringkasan dari apa ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang sebenarnya adalah mengekspresikan kegembiraan kita di hadirat Tuhan. Itulah ibadah kita. Banyak mazmur sebelumnya berfokus pada alasan untuk memuji Tuhan. Tetapi lihat dengan cermat, saudara-saudara. Mazmur 150 ini agak terkenal karena berfokus terutama pada bagaimana dan di mana harus memuji, bukan mengapa. Itulah kelebihan dari Mazmur 150 ini, yaitu fokusnya terutama pada bagaimana dan di mana harus memuji, bukan mengapa, why. Mazmur tidak mencantumkan alasan mengapa seseorang harus memuji, tetapi hanya sebagai keharusan untuk melakukannya. Praise the Lord. Mungkin editor terakhir dari kitab Mazmur merasa bahwa 149 Mazmur sebelumnya merangkum semua alasan mengapa seseorang harus memuji Yahweh Allah. Jadi Mazmur hanya memerintahkan kita untuk memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam lagu pujian populer, ada 10.000 alasan, 10,000 reason untuk memuji Tuhan. Sekarang lakukan saja. Kalau ada 10,000 reason, menurut Mazmur 150, do it. Saatnya berhenti bicara. Saatnya berhenti berpikir, saatnya berhenti mengeluh, saatnya berhenti menangis, berhenti berdoa, dan puji Tuhan. Mazmur 150 adalah pengingat yang gamblang bagi dunia orang Israel kuno. Pujian adalah keharusan, imperatif to do, tugas kita, dan itu adalah hak istimewa dan blessing kita. Haleluya. Tidak peduli apa atau bagaimana. Haleluya, no matter what or why. Masalah apapun yang membebani Anda, saudara-saudara, puji Tuhan. Dan ingat, iman datang melalui firman Tuhan dan melalui pujian. Iman tumbuh saat kita memuji Tuhan. Tuhan selalu layak dipuji dan pujian juga menguntungkan kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita memberi ruang yang besar di hati dan pikiran kita bagi Dia untuk masuk. Itulah kalau kita memuji Tuhan, kita memberi ruang yang besar di hati kita dan pikiran kita bagi Dia untuk masuk. Pujian mengangkat roh kita dan mengusir iblis. Tidak heran saudara-saudara leksionari memilih Mazmur 150 untuk minggu setelah Paskah. Tanggapan apa yang lebih baik yang bisa kita berikan terhadap pekerjaan klimaks Yahweh untuk keselamatan kita melalui Yesus Kristus? Saudara-saudara, everyone, everywhere, praise. Mazmur ini memberi kita 5 keharusan memuji Tuhan, atau 5 petunjuk yang membantu kita untuk memuji Tuhan. Pertama, puji Tuhan karena siapa Dia. Haleluya. Dalam ayat 1, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Mazmur ini memberitahu kita siapa yang harus kita puji. Siapa yang harus dipuji, itu adalah Tuhan, penguasa tertinggi yang tempat kudusnya. Sangat indah sekali. Ingatlah, jika kita berbicara lebih banyak tentang Tuhan dan memuji Dia, kita akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berbicara tentang diri kita sendiri. Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan, di mana kita harus memuji Tuhan. Mazmur berkata, puji Dia di tempat kudusnya, puji Dia di sorga. Apa yang kita pahami dengan memuji Dia di tempat kudusnya? Apakah ini gedung tempat suci?
untuk memahami arti penuh dari tempat sucinya, mari kita baca Hesekiel 37 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, selain itu aku akan membuat perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan membangun dan memperbanyak mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selamanya. Kemahku juga akan menyertai mereka. Sesungguhnya aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bangsa-bangsa juga akan tahu bahwa aku, Tuhan, menyucikan Israel ketika tempat kudusku ada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara-saudara, di mana tempat perlindungan Tuhan? Jawabannya adalah itu ada di antara umatnya, di antara kita, dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja. Dia berkata, aku akan mendirikan tempat kudus di tengah-tengah mereka. Tempat perlindungan Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita dipanggil untuk memuji Tuhan dimanapun, tidak ada urusan teritorial. Saudara-saudara, tujuan menyembah Dia di tempat kudus adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan layak kita sembah. Tuhan adalah Tuhan, dan kita dipanggil untuk menyembah Dia karena Dia adalah siapa Dia. Manusia tidak dimaksudkan untuk disembah, tetapi Tuhan karena Dia unik melebihi kita. Supaya kita hati-hati, saudara-saudara. Manusia tidak pernah dimaksudkan untuk disembah, tetapi Tuhan karena apa? Karena Dia unik melebihi kita. Dan doa di atas menjelaskan bahwa tidak hanya di antara orang percaya, atau ayat tersebut mengatakan bangsa-bangsa akan tahu bahwa tempat kudus saya ada di antara orang percaya. Istilah bangsa-bangsa umumnya digunakan dalam perjanjian lama untuk menunjukkan bangsa-bangsa pagan di sekitar Israel, sehingga menjawab pertanyaan kita tentang di mana seharusnya pujian Tuhan itu terdengar. Jawabannya sederhana, di mana saja. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Puji Tuhan karena di mana Dia berada. Puji Dia di surga yang perkasa. Disinilah tempat pujian. Tuhan ada di surga, kita berada di bumi. Karena lokasi Tuhan, kita dipanggil untuk memuji Dia. Surga tidak hanya di atas surga lebih besar dan lebih dari bumi. Kita hidup di alam semesta ciptaan Tuhan, tapi Tuhan hidup di luar alam semesta. Dia tinggal di luar. Hasilnya Dia tahu lebih banyak dan lebih berkuasa, more powerful dari kita. Itulah alasan lain untuk memuji Tuhan. Karena Dia lebih berkuasa, more powerful dari kita. Saudara-saudara, yang ketiga, keharusan kita memuji Tuhan adalah puji Tuhan karena Dia bertindak dalam sejarah. Puji Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Inilah keharusan mengapa kita memuji Tuhan. Kebesarannya harus menjadi tolak ukur pujian kita. Tuhan dalam kebesarannya layak mendapatkan pujian kita. Ayat berikutnya dalam Mazmur 150 menjawab pertanyaan, untuk apa kita harus memuji Tuhan? Karena apa? Ayat tersebut meminta kita untuk memuji Dia atas apa yang Dia telah lakukan dan siapa Dia. Puji Dia atas tindakannya, tindakan belas kasihannya, tindakan rahmatnya, tindakan keadilannya. Karena apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Karena tindakan penciptaannya, karena penebusan dunia. Dan yang terpenting karena Dia mengutus anaknya satu-satunya untuk hidup di antara kita dan mati untuk dosa-dosa kita. Saudara-saudara, puji Dia karena siapa Dia?
karena kebesarannya yang luar biasa. Menurut kemegahannya yang besar, kita tidak pernah bisa menambahkan apapun pada kebesarannya, dan karenanya tidak ada batasan seberapa banyak kita memujinya. Tidak ada yang disebut terlalu banyak pujian jika berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang disebut terlalu banyak pujian jika berhubungan dengan Tuhan. Tuhan telah bertindak dalam sejarah. Dia menciptakan dunia. Dia bertindak dengan sejarah untuk umatnya. Dia telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Bahkan di zaman teknologi sekarang, Tuhan masih melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, yang keempat, keharusan kita memuji Tuhan. Puji Tuhan karena cara Dia bertindak. Puji Dia atas tindakannya yang kuat. Puji Dia karena kebesaran yang melimpah. Tuhan itu berkuasa. Dan supaya kita tahu menggunakan semua jenis kekuatan yang Dia miliki. Dia menggunakan keajaiban alam dan keajaiban keadaan untuk menunjukkan kekuatannya. Dia menggerakkan air. Dia menghentikan badai. Tuhan tidak hanya bertindak dengan cara sederhana. Dia bertindak dengan cara yang sangat dahsyat, powerful way. Mazmur 150 adalah panggilan iman yang dalam untuk memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Karena penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kita dapat percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk bekerja demi kebaikan orang-orang yang mencintainya, yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Merujuk pada Yohanes John Calvin yang sering diulang, dunia adalah teater kemuliaan di mana kemuliaan Tuhan dimanifestasikan. Baik kita tahu dunia adalah teater kemuliaan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan harus dimanifestasikan. Yang terakhir, saudara-saudara, puji Tuhan karena Dia menjadikan kita alat ibadahnya. Pujilah Dia dengan ciracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ciracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Inilah cara memuji. Jangan khawatir jika Anda tidak dapat sepenuhnya memahami jenis instrumen yang tercantum di sini. Ini harus dilihat dalam konteksnya. Instrumen ini adalah instrumen yang paling umum digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan dan cinta serta perayaan pada waktu itu. Jadi itulah yang harus kita pahami di sini. Puji Dia dengan sukacita. Puji Dia dengan semua cinta dan kasih sayang Anda. Tidak ada biaya atau rasa sakit ketika kita memuji Tuhan. Kita dirancang, saudara-saudara, untuk menyembah Tuhan. Ada di DNA kita memuji Tuhan. Pemazmur menantang kita untuk memuji Tuhan dengan alat musik. Musik dan penyembahan berjalan bersama dalam proses kreatif. Sama seperti Tuhan menciptakan kita, Dia memberi kita pemikiran kreatif untuk memujinya kembali dengan alat-alat musik. Itu sebabnya kita bernyanyi dengan lagu penyembahan. Orang-orang memakai musik dan kita menyanyikannya untuk Tuhan. Tuhan mendiami pujiannya, menginginkan pujian umatnya, karena kita adalah hasil karyanya yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ada kontroversi mengenai alat musik yang digunakan di ibadah. Ini bagaimanapun adalah masalah budaya dan selera daripada spiritualitas. Segala sesuatu yang menimbulkan pujian, saya katakan, atau mengungkapkan pujian adalah instrumen pujian yang sah. Dan karena itu relevan dengan budaya dan orang-orang yang menggunakannya. Ada yang memakai gitar, is okay. Ada yang memakai instrumen elektronik, is okay. Ada yang memakai gondang, drum dalam pujian saat ini. Itu bukan masalah. Sekali lagi saya katakan,
alat, instrumen apapun yang digunakan itu bukan masalah. Masalahnya bukanlah instrumen apa yang kita gunakan. Masalahnya adalah mengapa kita menggunakannya dan bagaimana kita menggunakannya. Seseorang akan menyembah sesuatu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita sembah. Seseorang itu akan menyembah sesuatu. Kita harus hati-hati terhadap apa yang kita sembah. Untuk apa kita menyembah. Melalui penyembahan seperti itu kita berpartisipasi dalam penyembahan surga. Kita bergabung dengan para malaikat serta orang Kristen di seluruh dunia ketika kita bernyanyi di sekitar tahta Tuhan saat kita menyembah dan berpartisipasi di sini dan sekarang dalam apa yang akan kita alami sepenuhnya ketika Kristus datang kembali. Jadi marilah kita menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita, berkumpul bersama untuk mencurahkan cinta kasih kita kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ayat terakhir Mazmur 150 ini menjawab pertanyaan siapa yang seharusnya memuji Tuhan. Dan jawabannya sangat sederhana dan terus terang. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah urusan semua orang. Ini tidak terbatas pada posisi atau peran tertentu kita. Ini bukan hanya peran pendeta atau pemimpin penyembahan di gereja. Ini urusan semua orang. Yohanes melihat ini digenapi dalam penglihatannya dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jangan sampai tertinggal, saudara-saudara. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini untuk memuji Dia. Ada wanita tua Malang yang memiliki kebiasaan mengucapkan puji Tuhan. Kebiasaan dia adalah praise the Lord untuk segalanya. Kebetulan tetangganya seorang ateis. Dan ketika wanita tua itu mengucapkan praise the Lord, kita tahu respon ateis itu marah pada wanita itu dan terus berteriak padanya, tidak ada Tuhan, kamu membuang-buang waktu untuk memujinya. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Lalu dia pergi. Suatu hari tetangganya mendengar wanita itu berdoa. Doanya seperti ini, Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Saya sudah kehabisan jatah dan tidak ada yang bisa saya masak besok. Tapi saya percaya padamu untuk menyediakan makanan saya. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Benar saja, saudara-saudara, keesokan paginya ketika wanita tua itu membuka pintunya, ada sekeranjang besar di depan pintunya, segala perbekalan, semua perbekalan yang dia butuhkan. Dia senang, dia gembira, dia senang hati mengambil keranjang dan berteriak dengan gembira, praise the Lord, puji Tuhan, ada makanan. Tetangga ateis itu berdiri di dekatnya dan dia menangkap perkataan orang tua itu. Sudah kubilang tidak ada Tuhan, aku yang memberikanmu perbekalan itu, bukan Tuhanmu, aku yang memberikan itu. Wanita tua itu dengan gembira menengadah ke surga dan berkata dengan lantang, praise the Lord, puji Tuhan. Engkau tidak hanya menyediakan untukku, tapi juga membuat setan membayarnya. Terima kasih Tuhan.
Praise the Lord. Kita semua tahu bahwa mudah memuji Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ketika sesuatu selesai sempurna, ketika doa-doa kita dijawab, ketika penyakit disembuhkan, ketika keuangan tersedia, ketika pekerjaan tersedia. Anda mengerti gambarannya. Ketika kita adalah umumnya pandai memuji Tuhan ketika hal-hal baik terjadi pada kita. Itu harus kita akui. Umumnya kita pandai memuji Tuhan ketika hal-hal baik terjadi pada kita. Apakah itu saat yang harus kita lakukan? Pujilah Dia. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26, kita melihat Paulus dan Silas mulai memuji Tuhan pada tengah malam, bukan karena mereka menerima sesuatu yang luar biasa dan mereka berada di tempat yang luar biasa, atau mereka menikmati makanan yang enak. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang sangat buruk dan kaki mereka diikat ke tiang gantungan. Mereka dalam kondisi yang menyedihkan, sangat memprihatinkan, dan mereka memilih untuk memuji Tuhan dalam kondisi itu. Dan Anda tahu hasil dari pujian tersebut, bukan? Sebagai penutup, marilah kita membaca Ibrani 13 ayat 15. Oleh karena itu, oleh Dia marilah kita terus mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan, yaitu buah bibir kita, mengucap syukur kepadanya. Ini menjawab pertanyaan terakhir, saudara-saudara. Kapan dan dengan cara apa pujian diberikan? Ini pertama-tama meminta kita untuk berkorban. Umumnya pujian dianggap tidak ada biaya apapun bagi kita. Penulis Ibrani meminta kita untuk melampaui itu, memuji Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada biaya apapun bagi kita, tetapi memuji Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik membutuhkan pengorbanan pribadi. Itu membutuhkan iman tinggi. Ayat ini juga meminta kita untuk terus-menerus memuji. Ini bukan hadiah, ini bukan gift yang kita berikan ketika sesuatu yang baik terjadi pada kita. Itu bukan hanya penghargaan atas pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang kita tawarkan terus-menerus dengan mengetahui sepenuhnya dengan baik, bahkan ketika kita melewati lembah bayang-bayang kematian, kehadirannya masih bersama kita dan kita layak memuji Dia. Mazmur diakhiri dengan panggilan yang menakjubkan untuk memuji, dan sejarah akan berakhir dengan pujian seperti itu. Dan ciptaan baru akan penuh dengan pujian itu. Jadi sejarah akan berakhir dengan pujian dan ciptaan baru dimulai dengan pujian, karena pujian telah menjadi tujuan akhir dari Tuhan dari awal. Pujian yang disebut pemazmur adalah alasan keberadaan kita. Ketika kita memuji Tuhan dengan cara ini, kita memenuhi tugas kita dan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Pujian sekarang adalah salah satu tugas besar dari orang ditebus. Jadi supaya kita ingat, pujian sekarang adalah salah satu tugas besar dari orang ditebus. Ini akan menjadi pekerjaan kita untuk selama-lamanya. Ini bergema melintasi ruang dan waktu sepanjang zaman dan seluruh penjuru alam semesta. Sangat sederhana. Puji Tuhan, praise the Lord. Puji Tuhan terus menerus. Marilah kita puji Tuhan. Everyone, everywhere, praise. Jangan pernah berhenti. Amin.